hari di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Dan selamat hari Natal kawinan. Oh iya, hari Natal. Ini hari ini Kak Grace, ini minggu terakhir kita kebaktian sekolah minggu di tahun 2020. Wah, Jadi sedih yang hari ini kita hampir setahun kita nggak jumpa sama adik-adik kita. Terakhir bulan 3 kayaknya ya. bulan 3 benar, bulan 3. Semoga deh di tahun 2021 kita dapat kembali lagi bersama dengan adik-adik kita. Amin ya Sama-sama Tuhan, kita amin. doakan ya adik-adik. Oke, kita akan masuk ke ibadah kita. Kita nyanyi satu lagu Kak Grace. Lagu apa Kak Grace? Lagu yang biasa untuk nari-nari. Lagu apa ya? Lagu Natal nggak ya? Lagu Natal Lagu dong. Natal. Judulnya Mary's Boy Child. Wah, jadi adik-adik kita nyanyikan lagu Mary's Boy Child ya. Kalau nggak tahu boleh lihat liriknya di handphone. Ayo Bang Agus. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Lagi lah Kak Grace, lagu Natal. Lagu apa lagi ya? ya? Apa Kak ini Kak Lagu Grace? agak slow dulu ya, agak slow. Apa ya? Lagu Cari. kita nyanyi lagu White Christmas. White Christmas. Pokoknya pembukaan kali ini kita nyanyikan lagu Natal pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris spesial, bahasa Inggris adik-adik. Oke, sediakan handphone untuk lirik lagunya. Nyanyikan lagu White Christmas. White Christmas berapa kali Kak? Dua kali. Dua kali Dua boleh? kali. Yuk Abang Agus. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetop glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Sekali lagi. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetop glisten and children listen to hear
lanjut atau mari masuk dulu mau ibadah? Mari masuk dulu. Mari masuk dulu. Oke, nanti kita ada nyanyi satu lagu lagi, tapi sebelumnya kita masuk ibadah dulu ya. Mari masuk. Satu kali aja Bang Agus, let's go. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan kepekerjaan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenal dan menyebut nama Dia Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia. Di kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah foto, sekarang kita nyanyi satu lagu lagi karena ini kebaktian terakhir. Kita mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru lewat sebuah lagu, yaitu We Wish You a Merry Christmas. Berapa kali? Sekali aja. Sekali aja. Ayo Bang Agus. Lebih seru. Oke. Karena masih suasana Natal, kita nyanyi lagu Natal. Hari Natal.
Kagres. Oh, oh, oh. Nyanyikan ya. Di malam yang sunyi bertabur bintang menghiasi alam semesta dengan cahayanya terdengar tangisan seorang bayi tak bercela lahir ke dunia. Bumi pun bersuka, malaikat pun bersorak, nyanyian surga mendengar di seluruh dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah seperti Raja Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sekali lagi. Di malam yang sunyi bertabur bintang menghiasi alam semesta dengan cahayanya terdengar tangisan seorang bayi tak bercela lahir ke dunia. Bumi pun bersuka, malaikat pun bersorak, nyanyian surga terdengar di seluruh dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah seperti Raja Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Oke, satu lagu lagi. Boleh Bu, satu lagu lagi ya Bu ya. Adik-adik main berdiri ya. Masih ingat nggak Bu kira-kira lagu Big or Small Bu? Bo ingat, Bang Oge ingat. Bang Oge ingat Ingat dong. dong. Ingat kan? Oke, Ingat. 2 kali kaget. Kagres, Big or Small ya, 2 kali Kagres. Bikin gerakannya ya, semua berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
bersama Tuhan aku bisa. Oke, istirahat dulu. Istirahat ya Bu ya. Pengumuman kita ya, adik-adik duduk. Oke. Kita pengumuman ya Bu ya. Pengumumannya apa Bu? Pengumumannya enggak banyak sih adik-adik. Cuma mau bilang tanggal 3 Januari ibadah kita libur ya. Libur 1 kali aja. Ibadah kita akan ada lagi secara online tanggal 10 Januari seperti biasa jam 8 pagi di channel YouTube GKPI. GKPI Bu ya. Iya. Jadi nanti tanggal 10 Januari adik-adik tontonin terus ya kita Seperti di biasa. channel GKPI. Absennya jangan lupa WA ya Bang. Benar Bu. Seperti Absennya biasa. yang rajin ya seperti biasa biar dapat hadiahnya Hadiah lagi seperti nantinya. yang kemarin ya Bang Agus. Oke, siap Bu. Sekarang kembali berdiri kita mau pengakuan Pengakuan iman rasuli. Bahasa Inggris dulu ya Bang. Iya, kita nyanyikan bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia adik-adik ya. Oke. Semuanya sikap Sikap berdoa. berdoa. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Lagu apa kita Bang? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu baca kitab suci Bu ya. Baca kitab Berapa suci. kali Bu? 2 aja ya biar seru. 2 kali ya Kak Grace baca kitab sucinya. Adik-adik nyanyi ya. Siapkan Alkitabnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tadi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Jadi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Kakak ulangi, Matius 2 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan hari ini, kita nonton video dulu yuk. Ini dia videonya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman
Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, kita kan baru selesai melihat video. Jadi, firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari khotbah Bang Oge minggu lalu. Setelah bayi Yesus lahir, ada raja yang tidak suka padanya dan ingin membunuhnya, yaitu Raja Herodes. Allah mengetahui rencana Raja Herodes, sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk datang kepada Yusuf. Malaikat Tuhan pun datang ke mimpi Yusuf sewaktu ia sedang tidur, dan menyuruh Yusuf untuk membawa pergi Yesus dan Maria dan pergi ke Mesir. Sehingga Yusuf pun bangun dan membawa pergi Maria dan Yusuf ke Mesir. Jadi, sewaktu mereka pergi, Raja Herodes tidak bisa lagi membunuh Yesus dan dia sangat marah. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Yusuf sama dengan apa yang dilakukan orang tua kita. Yusuf melindungi Yesus dari bahaya, orang tua kita juga seperti itu. Ketika kita sakit, mereka menjaga kita diberi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kasih sayang. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberi kedua orang tua yang sangat sayang sama kita. Dan kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita karena telah menyayangi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu sehingga kami dapat berterima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kedua orang tua yang sangat sayang kepada kami. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, sehingga mereka menjadi orang tua yang sangat layak untuk kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Amin. Oh iya adik-adik, kemarin waktu Natal, kakak abang guru sekolah minggu ada lupa kasih satu video penampilan. Jadi kita akan melihat penampilan dari teman kita sewaktu Natal. Oke, ini dia videonya. Lahir di hatiku
hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu kali lagi adik-adik sekolah minggu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan untuk mengantarkan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, dan apa yang kunajarkan akan kubayar. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan lagu pujian kita Sejuta Sejuta. 2 kali aja. Ayo Kak Grace. Sejuta, sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Satu kali lagi. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Marilah kita doakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sedikit sekali
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.